Mereka melupakan game pertama, tapi di game kedua mereka membalikan keadaan. Dan mereka tahu yang menyusahkan dari player esports dari esports itu adalah linknya. Yes. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Satu sama. Di pertandingan ketiga, Bigetron dan EVOS sama-sama menunjukkan performa mereka yang maksimal. Pertarungan sengit pun tersaji di game ketiga ini. Serangan demi serangan diluncurkan oleh para pemain EVOS, namun kembali dikembalikan oleh para pemain Bigetron Alpha. Sampai akhirnya, team fight terjadi saat tim EVOS dan Bigetron merebut untuk mendapatkan Lord. Namun, di arah bottom lane, Rek dengan Chow ternyata melakukan push tanpa hambatan. Ketika minion telah masuk, tanpa berlama-lama Rek langsung menyelesaikan pertandingannya. EVOS bertemu RRQ di final upper bracket dan membuat Bigetron Alpha harus turun ke lower bracket yang sudah ditunggu-tunggu oleh Onyx Esports. Nah, gimana? Udah lihat kan? Menurut aku di pertandingan yang itu, bener-bener Bigetron langsung tumbang. Ya walaupun mereka tumbang, Mentalnya. mereka masih punya satu nyawa. Yang seperti aku bilang, karena mereka di upper bracket masih bisa bertanding untuk di lower bracketnya. Dan juga lanjut ke match yang kedua di hari kedua kita punya Onyx melawan Bigetron. Yang seperti aku bilang, ketika mereka sudah turun ke bawah lower bracket, mereka ketemu lagi melawan Onyx. Ya udah kita langsung aja melihat untuk yang pertandingan kedua. Inilah dia recapnya. Game pertama Onyx Esports dan Bigetron Alpha merupakan pertandingan pertama di lower bracket. Onyx dan juga Bigetron masih mempunyai peluang menjadi juara di saat mereka sempat kalah pada pertandingan sebelumnya. Onyx langsung menekan para pemain BTR. Tanpa membuang-buang waktu, Onyx dapat memenangkan permainan di game pertama hanya dalam 13 menit saja dengan poin 17-6. Di game kedua, sangat terbukti Onyx lebih unggul dibandingkan Bigetron. Perlahan tapi pasti, Onyx selalu menekan para pemain Bigetron Alpha. Di menit ke-11, Bigetron cukup memberikan serangan balik dan dapat menahan serangan-serangan dari Onyx Esports. Terjadi team fight saat pertama kali Lord muncul dan Onyx berhasil mengamankan Lord tersebut. Tanpa ragu, Onyx langsung push di area bawah dan Onyx memenangkan pertandingan. Bigetron memang hebat, namun tak cukup kuat membendung serangan-serangan Onyx Esports. Dan Bigetron menjadi tim ketiga yang harus gugur di babak playoff ini. Nah, bener kan Onyx Esports seperti yang Ranger Mas bilang juga, mungkin ketika Bigetron belum nge-reset lagi, belum di-refresh lagi untuk moodnya, ketemu sama Onyx yang sempat beristirahat di hari kemarin, dan ini bisa dibilang Onyx tuh pertandingan pertamanya ya. Bener. Iya, Nah, oke. tapi dengan Sobat Gamer bisa lihat sendiri, Ya. di mana performa Bigetron jauh banget perbedaannya dengan dibandingkan di game yang sebelumnya. Karena EVOS masih bisa dilawan, kan. Tapi kali ini but it's okay untuk Bigetron. Kalian sudah memberikan yang terbaik dan juga di regular season kalian benar-benar tangguh. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Iya. Kita akan melaju ke match yang ketiga. Taratata. Ya, dan ini adalah match final upper bracket. Yang artinya di final upper bracket ini adalah merebutkan satu tiket ke grand final dan masih punya nyawa tambahan. Dan yang ketemu di sini adalah El Clasico untuk ke-15 kalinya. Benar. Ya udah berlama-lama kita langsung aja lihat sendiri nih. El Clasico ke-15 official pertemuan. Kembali Official pertemuan official ya. El Langsung Clasico saja. pertemuan ke-15 yang official maksudnya gitu. Oke, langsung ya, cek ya. Di pertandingan sebelumnya, tampak RRQ sangat pede pada saat draft pick. Namun di game pertama ini, tampaknya RRQ tak yakin dengan pilihan hero-nya.
Terbukti, di game pertama, EVOS sangat leluasa melangsungkan serangan demi serangan. Lord pertama berhasil didapatkan oleh tim EVOS dan langsung memaksimalkan serangan-serangannya. Wan dengan hero Link-nya mampu mengacak-ngacak pertahanan dari RRQ dan Wan sempat mendapatkan Maniac di akhir pertandingan. Tanpa basa-basi, di game kedua RRQ langsung mengatur strategi untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Sin dengan hero Cloud dan juga Lemon dengan Leomord-nya mampu melancarkan serangan demi serangan kepada tim EVOS. Tim EVOS tidak diberikan kesempatan sedikit pun. Semua buff dikuasai oleh tim RRQ. Tentunya hal ini membuat tim EVOS menjadi sangat lemah. Dalam waktu 11 menit saja, RRQ dapat membuat EVOS wipe out. RRQ langsung push dan memenangkan pertandingan dengan skor 19-5. Pertandingan ketiga, EVOS dan RRQ menunjukkan kualitasnya. Pertandingan sangat sengit dan mereka pun sangat hati-hati dalam melakukan serangan. Tim fight seru terjadi saat perebutan Lord kedua saat RRQ mencolek Lord, namun diganggu oleh para pemain EVOS. Dan Lord berhasil ke reset. 4 pemain EVOS harus tumbang, dan kesempatan RRQ untuk melakukan tekanan. Tertinggal Bajan seorang diri, namun tidak kuat membendung serangan yang dilakukan R7, Lemon, dan juga Sin. Final upper bracket berhasil dimenangkan oleh RRQ dan membuat mereka melenggang ke Grand Final. Dan EVOS harus turun ke lower bracket dan harus kembali berjuang melawan Onyx Esports. Nah, gimana? Buset. Kenapa sih kamu harus mukul ini? Biar terkejut dan terheran-heran. Iya, seperti yang aku bilang ya, kalau misalkan ngomongin El Clasico itu selalu memberikan permainan yang indah, seru, dan berkelas. Karena kedua tim itu, ya kita tahu juga RRQ dan juga EVOS adalah 2 tim e-sports terbesar di Indonesia. Yang punya banyak banget historinya. Bener-bener kayak kalau misalkan mereka ketemu, wow, itu rame banget ya nonton karena emang seru banget gitu loh. Nah, tapi Bung Kornet, Iya boleh. yang lebih hebat lagi tuh sebenarnya adalah di mana RRQ mampu menyesuaikan, meriset. Ketika Mereka melupakan game pertama, tapi di game kedua mereka membalikan keadaan. dan mereka tahu yang menyusahkan dari player e-sports, player e-sports, player EVOS, EVOS e-sports dari e-sport itu adalah linknya. Yes. Makanya mereka akhirnya nge-ban linknya dan tidak akan memberikan ya hero-hero semacam Link dan juga Cloud yang bisa dibilang Respect ban banget, respect ban. respect ban. Karena kita sudah masuk ke hari kedua, kita akan masuk ke hari yang ketiga. Tapi sebelum itu ada yang mau lewat dulu, jadi stay tune terus di Top Gamer. Halo hai Sobat Gamer, kita masuk ke hari yang ketiga masih bersama Ranger Mas dan juga Kornet. Dan kita akan melihat ini setelah EVOS turun dari upper bracket, final upper bracket lawan RRQ. Dan benar-benar di hari ketiga ini adalah hari terakhir, hari penentuan, dan kita juga udah ketemu 3 tim yang kemungkinan besar akan mengangkat 2 kali piala MPL. Ada siapa saja ya? Ada EVOS Esports di season 4 kemarin pernah megang, Kedua, ada Onyx Esports di season ketiga pernah megang, dan ada siapa lagi? RRQ di season kedua pernah megang. Yes, Pernah walau. megang. Waduh. Ya jadi itulah gimana kalau misalnya EVOS meriset kembali. Beda, Maksudnya ke arah mereset situ loh. moodnya ketika kalau misalkan kalian sadar juga ada satu momen ketika One-nya itu benar-benar dimatiin banget, dia di shut down dengan sangat cepat di pit lord ya, pit lord benar. Bisa dibilang jujur ya, One ini benar-benar birahi banget di situ. Waduh, Nafsunya membara banget karena insting, bisa dibilang insting mendapatkan poin kill-nya Yes. itu cukup tinggi. benar. Cuma ketika dia melakukan kesalahan sedikit demi sedikit, tapi dia tidak terlalu terlarut-larut. Ya intinya Perlahan One demi bermain dengan perlahan. sangat amat baik, mentalnya juga baik dan dia membuktikan ketika melawan Onyx Esports. Dari tim EVOS berhasil menumbangkan tim Onyx 2-0 dan daripada kamu makin bersedih kita akan melihat ini dia cuplikannya. Di game pertama, EVOS terlihat pede dengan draft pick-nya. One berhasil mendapatkan Kari dan ada Rexy dengan Selena. EVOS dengan mudahnya menang dalam pertandingan pertama ini dalam waktu 12 menit saja dengan poin 19-7. EVOS unggul 1-0 atas Onyx Esports. Di game kedua, One berhasil menjadi bintangnya dengan menggunakan hero Kari.
Wan mampu survive di semua lini. Di menit 8, Wan berhasil mendapatkan 7 poin tanpa harus terbunuh. Semua pemain EVOS terus menekan pertahanan dari Onyx, kecuali Wan, dengan sangat bebas mengamankan Lordnya. Setelah Lord didapatkan, Wan langsung ikut menekan dan memberikan serangan, dan Wan mendapatkan Legendary beberapa kali. EVOS menang 2-0 dan melaju ke babak Grand Final yang sudah ditunggu oleh tim RRQ. Nah, bener kan 2-0 dan bener-bener permainannya beda sama di hari